Yeay. Kita hari ini mau belajar tentang ini nih, ada bahasa Indonesia sama IPS. Nah, bahasa Indonesianya itu tentang teks eksplanasi, ada kata hubung waktu, sama ada tanda titik dua dalam percakapan. Terus, di pelajaran IPS kita mau belajar tentang globalisasi, ada pengertiannya, faktornya, sama dampak globalisasi. Tujuan pembelajarannya supaya teman-teman bisa memahami apa sih teks eksplanasi itu dan isi dari teks eksplanasi itu terdiri dari apa saja bagian-bagiannya. Lalu teman-teman bisa menggunakan kata hubung waktu dan juga dapat menggunakan tanda titik dua dengan baik. Selain itu teman-teman juga bisa memahami globalisasi, pengertiannya, faktor-faktornya, bisa tahu juga dampaknya, kemudian bisa menganalisis, oh ternyata ini loh dampak dari globalisasi, oh ternyata ini loh yang menyebabkan aku bisa begini, ini karena globalisasi itu. Lanjut ya. Nah, globalisasi. Pengertian globalisasi ini ada banyak, teman-teman. Bisa tandain bukunya halaman 5. Halaman 5 bisa ditandain tema D, 6D halaman 5. Kalian bisa tandain nih. Tandain aja dulu. Di atasnya ada percakapan. Ustazah bacakan ya. Ayah, kenapa di negara kita restoran dari luar negeri? Terus kata ayah, iya Raya, karena kita sudah memasuki era globalisasi. Apa maksudnya era globalisasi ya? Yahnya di sini tuh bukan ya, tapi ke ayahnya ya. Bukan kayak kita kalau ngomong, ya gitu. Terus kata ayahnya, era globalisasi maksudnya era pergaulan dunia, yaitu bangsa dan negara di dunia saling berinteraksi dan menyatukan diri dalam masyarakat internasional. Masuknya produk luar negeri, salah satunya restoran asing, merupakan bukti terjadinya globalisasi. Jadi tadi saya sempat tanya nih ke teman kalian, kamu pernah makan topoki nggak? Nah, kalian pernah nggak makan topoki? Kagak, belum pernah. Ada yang pernah? Kalau ramen, Pernah Ustazah. sushi, Enggak. wagyu, daging wagyu. Enggak. Ada yang pernah nggak? Wagyu A5, satu daging segini harganya 5 juta. Halaman berapa Ustazah? Apa? Assalamualaikum. Terus kalian punya ini nggak? Pernah nonton film-film luar negeri? Pernah Ustazah, suka ada di Pernah. game. Nah, terus ya ada yang pernah beli ini nggak? Merchandise-nya BTS? Pernah nggak? Pernah Ustazah, aku Enggak. suka sama Oh, kirain. Kirain zombie yang tren Tobusan. Tren Aku itu Tubusan. mah Oh, kakak kamu beli merchandise BTS? Kemarin tuh beli apa? McDonald BTS. bukan. Bukan sih. Nah, terus Kalau kakak siapa yang punya handphonenya mereknya iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo? Siapa yang punya? Aku. Nah, itu semua kan dari luar negeri. Nah, kenapa mereka barang-barang itu, makanan itu, pakaian semuanya bisa masuk karena adanya globalisasi. Nah, globalisasi berasal dari kata globe. Globe. Bukan globe, globe. Nah, globe itu artinya dunia. Ada di buku kok halaman 5 kalian tandain ya. Kalau kalian punya Yang globalisasi. ya, kalau kalian punya ini nih, begini bisa tandain atau dilipat dikit. Nah, selain itu, selain dari kata globe artinya dunia, dia punya arti juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendunia. Sambil dibaca. Lalu secara umum pengertian globalisasi itu masuk atau meluasnya pengaruh suatu negara ke negara lain. Lalu masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia yang mengakibatkan aktivitas yang sebelumnya terbatas secara nasional berkembang menjadi tidak terbatas sampai mendunia. Globalisasi menunjukkan meningkatnya kebergantungan antar individu dan antar masyarakat di seluruh dunia. Salah satunya, kenapa sih corona tadinya ada di Wuhan di Cina,
kok bisa sampai ke Indonesia? Kok yang varian Delta tadinya di mana tuh? Dari mana tuh? Inggris ya atau dari mana gitu? Lupa. Bisa sampai ke Indonesia. Nah, itu juga karena adanya globalisasi. Terus hal positifnya vaksin. Kita bisa beli vaksin dari luar negeri. Nah, itu juga karena adanya globalisasi. Jadi pergaulan antar negara di dunia gitu. Kalau tadi kita mau berbicara tentang barang-barang yang kita nikmati di sini, nah sama juga dengan kalian tahu Indomie? Indomie tahu? Suka? Suka? Paling suka Indomie apa? Indomie goreng. Ayam Wah, bawang. Mie goreng. Siapa tim kuah? Siapa tim goreng? Nah, Indomie itu sudah ada di negara Malaysia ada, di Singapura ada, di Jepang ada, di Arab juga ada kalau nggak salah. Jadi Indomie di Jepang 11.000 saja. mahal ya. Jadi selain barang-barang atau produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, ada juga produk-produk Indonesia yang masuk ke luar negeri. Nah, itu namanya globalisasi. Kita juga sama mengekspor beberapa bahan pangan seperti gandum, beras, gitu. Dan kita juga tetap menerima juga dari yang lain, kayak misalnya cabai. Kadang kita cabai itu dapat dari luar negeri. Padahal banyak kok petani di Indonesia. Itu namanya ada kegiatan ekspor dan impor. Udah pernah dengar ekspor dan impor? Pernah dengar belum? Udah. Oke. Lanjut ya. Nah, di globalisasi ini, era globalisasi merupakan masa terbentuknya tata kehidupan baru yang lebih baik. Tata kehidupan baru itu apa? Tata kehidupan baru itu kehidupan setiap orang sebagai warga dunia yang saling membutuhkan serta mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama. Kalian tahu Korea Utara nggak? Korea Utara. Nah, Korea Utara itu kan sistem pemerintahannya dia komunis. Kemudian kalau Korea Utara itu berbanding terbalik sama Korea Selatan. Maksudnya kalau Korea Utara itu sangat meminimalisir globalisasi. Sedangkan kalau Korea Selatan itu sangat terbuka dengan globalisasi. Nah, kalian bisa bayangkan kalau orang Korea Utara itu kalau mau keluar negeri itu susah, teman-teman. Bahkan kalau nggak ada kepentingan tuh susah. Sedangkan kalau misalnya orang Korea Selatan tuh mau kemana-mana bisa. Nah, zaman dulu sebelum adanya globalisasi, kita kalau mau keluar susah. Mau ke Amerika, mau belajar di Amerika nggak bisa. Mau naik haji ke mana? Mekah susah. Setelah adanya globalisasi, karena kita saling membutuhkan, akhirnya dibentuklah berbagai macam teknologi sehingga kita bisa sama-sama meraih cita-cita dan tujuan di negara-negara itu dengan bareng-bareng gitu bersama-sama. Contohnya kalau kita mau ke haji, kan kalau kita haji kita bayar. Nah, itu kan pasti ada keuntungan untuk di Mekahnya. Maksudnya keuntungannya itu untuk perbaikan lagi daerah di lingkungan situ, membangun lagi tempat menginap, misalnya memperbaiki sarana airnya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya tidak ada yang datang, berarti kan tidak ada pemasukan gitu. Dan kitanya butuh ke sana karena itu merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi yang mampu sama Allah gitu. Nah, cita-cita dan tujuan warga dunia pada era globalisasi itu, cita-citanya apa? Meningkatkan kesejahteraan dengan memberantas kemiskinan, memasyarakatkan sistem demokrasi, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan adanya globalisasi, kita jadi bisa tahu di negara ya, kalian pernah dengar berita nggak? Ada orang yang dia itu orang luar negeri yang dia itu membunuh anaknya misalnya. Pasti kan kita semua langsung mengecam. Nah, itu di situ ada menghormati hak asasi manusia. Jadi kasusnya bisa sampai ke luar negeri ketahuan sehingga diperbaiki terus sistemnya jangan sampai ada yang seperti itu lagi.
ada ciri-ciri era globalisasi. Ciri-ciri era globalisasi itu ada di halaman 8. Halaman 8. Halaman Nah, 8 Ustazah. ya, nanti Farhan Ustazah fotoin ya teksnya. Jadi masih bisa lihat di sini di Zoom. Nah, ciri-cirinya itu kecepatan informasi, kemajuan teknologi komunikasi, serta mudahnya transportasi. Nah, kita benar-benar sedang ada di era globalisasi karena saat ini saja teman-teman dan Ustazah Ayo sedang belajar Ustazah. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk belajar di kondisi yang daring seperti ini. Kita tidak bisa tatap muka, tapi kita masih tetap bisa belajar. Kita bisa tatap muka meskipun tatap muka online ya. Mukanya kan kelihatan, tapi kalau kalian kameranya ditutupin semua sih nggak kelihatan, nggak jadi tatap muka namanya. Kemudian ada kemajuan mudahnya transportasi. Nah, pesawat udah banyak, kapal udah banyak, ya kan? Terus juga teknologi komunikasi itu handphone, internet, itu semua udah sangat banyak fasilitasnya. Terus internet sekarang kecepatannya dia udah sampai berapa G juga? Ada yang tahu nggak? Sekarang kan yang lagi ramainya 4G, tapi ada sampai berapa tahu nggak? Nggak tahu. Di Korea itu udah 5G udah lama. Kita sekarang baru mau 5G. 5G itu berarti kecepatan internet kita semakin hari akan semakin cepat gitu. Nah, kemudian kecepatan informasi seperti yang tadi berita di luar negeri bisa kita terima dan kita ketahui saat ini di dalam rumah kita gitu. Kita bisa tahu nih. Kalian kemarin nonton ini nggak Wonderland Indonesia? Nonton nggak? Kita bisa tahu di Bali ada pantai yang bagus. Padahal kita di rumah. Kita bisa tahu di Labuan Bajo ada laut yang bagus. Padahal kita di rumah. Nah, itu karena adanya kecepatan informasi. Itu dapat membentuk kehidupan dunia baru yang lebih baik. Tentunya dengan banyaknya teknologi, pekerjaan kita jadi diringankan. Misalnya kita mau ke sekolah nih, nggak harus jalan kaki karena sudah ada kendaraan. Jadi kita bisa gunakan transportasi baik umum maupun pribadi. Kemudian telah melampaui batas negara. Siapa YouTuber Indonesia yang tinggal di luar negeri yang kalian favoritin? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Ada nggak? Aku nggak ada. Pauline. Siapa? Jeremy Pauline. Jerome Pauline. Ya, Jerome itu tinggal di Jepang. Nah, salah satu contohnya itu ada Jerome. Ada banyak sih, banyak banget yang tinggal di luar. Kayak misalnya artis tuh kemarin ada Maudy Ayunda tinggal di luar negeri. Ada Anggun C. Sastra, kalian nggak kenal pasti ini mah. Terus ada lagi siapa ya? Kemarin tuh banyak yang kayak pada keluar negeri. Nah, itu karena sudah melampaui batas-batas negara. Jadi kita tidak terbatas hanya ada di Indonesia saja. Jadi kalian bisa mau kemanapun, sekarang bisa. Yang penting punya apa? Tahu nggak? Kemana? Bisa kemana aja, yang penting punya paspor. Yang penting punya uang, tahu. Kalau nggak punya uang, nggak bisa keluar negeri. Jika nggak punya paspor. Kalau nggak punya uang, nggak bisa bikin paspor. Nggak bisa bikin visa. Jadi kalian belajarlah supaya nanti gede jadi orang kaya ya. Jadi kalau udah jadi orang kaya, nanti kalian bisa ngasih banyak ke orang-orang, bisa jadi orang yang bermanfaat buat orang lain, bisa keliling dunia, bisa bisa naik haji, bisa berangkatin orang-orang haji, kan seru ya. Jadi orang terkaya sedunia, terus bisa memberangkatkan satu kota naik haji, kan keren. Apa tuh uang banyak-banyak tapi nggak dibawa mati saja. Tapi kalau misalnya uangnya itu dipakai untuk
kebaikan dan bisa membuat banyak orang hidup lebih baik, kan itu jadi amal juga buat kita. Bisa bangun masjid di mana-mana, jadi amal jariah juga buat kita. Coba kalau misalnya kita terus-terusan jadi orang miskin, yang ada kita selalu pengennya dikasih, bukan punya perasaan pengen dikasih, pengen ngasih gitu. Jadi punya motivasi tuh, kalau pengen jadi orang kaya, motivasinya jangan biar aku hidup senang, tapi biar aku bisa menyenangkan orang-orang lain gitu. Jadi berkah uangnya. Karena emang setiap uang kita atau jadi Lutfi sih. Lagi baca Lutfi jadi Lutfi. Setiap uang, setiap harta kita itu nanti bakal dihisap, teman-teman. Termasuk baju nih, nanti bajunya dihisap. Kamu dipakai kemana? Dipakai nonton ini, nonton bioskop gitu. Nanti dihisapnya ya dia nonton bioskop. Nah, bajunya dipakai kemana? Dipakai ngaji. Nah, itu dihisapnya nanti untuk ngaji. Lanjut. Mana nih kok nggak muncul? Terus negara-negara saling bergantung satu sama lain. Ada beberapa negara, teman-teman, nggak bisa menghasilkan. Jadi tuh Indonesia tuh kaya banget nih, kaya banget. Punya rempah-rempah yang banyak. Terus kayak tanah, kan ada lagu ya, yang bukan lautan atau kolam susu. Terus bilang tanah apa tuh? Yang tanah surga gitu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Karena apa tanah surga? Karena kalian nancepin ini, singkong aja ditancepin, tumbuh. Nancepin pohon katuk, ditancepin doang di tanah tumbuh. Karena tanah kita itu banyak mengandung unsur hara yang sangat bagus untuk tumbuhan. Nah, jadinya banyak negara-negara yang nggak bisa tuh punya itu, nggak bisa punya sayuran itu. Akhirnya diimpor lah, diekspor lah ke luar negeri. Dan sama, kita juga sama. Kita nggak bisa nih kurma itu nggak bisa tumbuh di negara kita. Jadi kita harus impor kurma dari negara penghasil kurma gitu. Itu namanya negara-negara saling bergantung satu sama lain. Kadang kalau beras kita lagi gagal panen banyak, kita juga butuh beras dong buat makan. Akhirnya pemerintah melakukan impor dari luar negeri gitu. Terus masyarakat sangat mengutamakan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja dengan adanya globalisasi, kalian nih harus punya rasa pengen bisa banyak ilmunya dan pengen bisa menggunakan berbagai macam teknologi. Jadi kalau ada handphone, jangan cuma buat main game, tapi kalian cek, oh handphone ini bisa buat apa aja ya? Ternyata bisa buat bayar kalau Indomaret loh gitu. Ternyata bisa belanja loh gitu. Ternyata handphone ini bisa buat belajar loh. Ternyata handphone ini bisa buat ngitung loh. Ternyata handphone bisa buat apa gitu. Jadi jangan hanya fokus di oh handphone tuh cuma buat main game gitu. Jadi untuk kalau ada teknologi baru, jangan yang udah aku nggak bisa, aku nggak ngerti gitu. Tapi coba berusaha untuk kayak misalnya ada aplikasi edit video ya, sekarang kan lagi zaman nih di biasanya pakai aplikasi apa? CapCut atau apa tuh? Apa Ray? Kamu punya apa? AM ya? AM saja. Live motion. VN apaan? Oh VN. Kalau yang Raifa pakai itu apa Ray? Light motion ya? Light motion. Pakai apa kalian? Ada yang TikTok pakai apa? CapCut. Ada yang CapCut, ada yang pakai Flippa Chart, ada yang ini banyak tuh. Nah, itu kan sebuah aplikasi, sebuah teknologi. Nah, kalau misalnya kalian mau harus punya rasa ingin menguasai teknologi itu gitu. Jadi biar nggak ketinggalan zaman, hidup kalian juga makin lebih mudah. Terus terjadinya perdagangan bebas yang terbuka antar negara. Ya sekarang kalian bisa beli casing dari Cina, ya nggak? Siapa yang pernah beli casing HP dari Cina? Ustaz Jasri. Itu kan bisa itu perdagangan bebas itu, bisa dapat barang dari Cina, bisa dapat barang dari luar negeri. Kayak misalnya orang-orang yang kayak tuh pakai tas-tas branded dari luar negeri, itu kan bisa sampai ke tangan kita. Itu karena adanya perdagangan bebas. Terus ini perdagangan bebas tuh perusahaan asing itu dari berbagai negara dapat menanamkan modalnya di suatu negara serta mendirikan perusahaan. Nah kalau ini contohnya kayak McDonald's, KFC,
Itu kan kalau KFC kan kemarin kita sempat bilang ya, KFC itu dari kota Kentucky. Nah, dia sekarang di Indonesia ada KFC, ada McD, ada macam-macam. Banyak. Kalau kita punya restoran, Ada di kota Kentucky. kenapa? Ada kota Kentucky. Ada. Di Amerika ada namanya kota Kentucky. Jadi Kentucky itu awalnya dari Kota kecil enggak? apa? Kota kecil. Kentucky itu adalah negara bagian di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu kan dia negara dan juga apa namanya benua. Nah, di benua Amerika itu dia ada capitalnya USA kan, United States of America. Tapi ada negara-negara bagiannya juga. Jadi kalau di kita tuh kan ada pulau-pulau, ada provinsi. Kalau mereka tuh ada negara-negara bagian. Nah, Kentucky ini salah satu negara bagian dari Amerika. Nyari Kentucky, kota yang keluar ayam. Ayam. Ini kita lagi mau cari kotanya. Mana ya? Kalian bisa cari di Google tuh, kota Kentucky. Lanjut. Terus nih ada faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi, itu ada di halaman 5, balik lagi. Yang pertama, adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi komunikasi seperti media elektronik yang dapat tembus ruang dan waktu. Kalian bisa ngobrol dengan orang yang ada di, pernah nggak ngobrol dengan orang luar negeri? Chattingan gitu. Di game kali, di game pernah kali? Sampai ke Arab. Nggak? Nah, Pernah. Sama orang mana tuh? biasanya kalau ada orang luar negeri di Pernah aku saja sama orang ini Mana? Brazil. Nah, sama orang Brazil. Pernah main kan? Main game sama orang Brazil. Terus sama orang mana? Thailand. Pernah nggak? Biasanya orang Thailand. pernah sama orang Nigeria, Ustazah. Pernah Nigeria. Ustazah, aku lagi main. Oh, Dia terus ngomong tahu Vicky Naki nggak? Vicky Naki tahu nggak? Tahu nggak Vicky Naki? Yang main Ome TV. Tahu. Kan bisa ketemu sama orang-orang di luar negeri jam berapa aja, di mana aja kalian bisa ketemu, ngeliat gitu. Bisa ngobrol. Itu adanya pengetahuan apa? Ya, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi komunikasi. Coba yang kedua bacain nih. Siapa yang mau bacain? Enggak, bukan aku. Yang ini. Mau bacain? Mau bacain? Siapa nih yang mau bacain? Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang? Fatih Ustazah. Bacain. Oh boleh, langsung bacain aja. Sudah panggil nih. Kalau nggak ada yang mau. Mana suaranya? Halaman berapa saja? Halaman 5, nomor 2. Halaman 5 yang bagian globalisasi nomor 2. Aku saja mau. Boleh, bacakan. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di Ustazah, aku bidang nomor 3 ya. Ya, informasi dan komunikasi sehingga menjamin kemudahan terlaksananya transaksi ekonomi antar negara. nah ini karena adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa gampang banget nih melakukan transaksi ekonomi. Ekonomi itu transaksi jual beli antar negara. Jadi karena kita udah bisa menggunakan bahasa Inggris misalnya, kemudian ada teknologinya, dia menggunakan bahasa Inggris, karena kita udah paham, kita bisa menggunakan teknologi itu, sehingga kita bisa melakukan jual beli ke negara lain. Mungkin kalau teman-teman yang orang tuanya ada yang berjualan, bisa jadi pernah melakukan transaksi ke luar negeri. Lanjut, nomor 3. Tadi siapa yang mau tuh? Aku. Ya, langsung dibaca. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi transportasi sehingga memudahkan pengiriman barang dan jasa antar negara. Transportasi itu apa sih? seperti yang buat Mobil. antar gitu, Ustazah, kayak kapal. Kapal, terus Mobil. mobil, terus
Mobil, motor, Pesawat, bis. ya. Coba kalau misalnya kalian pesan casing di Cina, terus gak ada pesawat, nyampainya gimana? Masa dilempar ke laut suruh sampai ke Indonesia dimasukin ke botol? Kan nggak mungkin ya. Karena udah ada teknologi transportasi, ada pengiriman barang pakai pesawat, pakai kapal laut. Biasanya dikirim tuh pakai kapal laut tuh buat angkut barang. Ada nggak sih pesawat? Biasanya sih kapal sih. Pesawat barang, bentar ada nggak? Oh ada pesawat barang. Nih JNT punya pesawat barang, namanya pesawat angkut. Kalian cek deh di ini di YouTube, di YouTube di internet atau di Google. Tuh pesawat barang. Ternyata ada pesawat yang nganterin barang doang. Saya paket-paket kita nih diantrinnya sama pesawat, sama kapal. Lanjut, nomor 4. Aku. Tadi siapa yang duluan bilang mau? Sok baca. Aku Ya, sok baca. adanya kemajuan kerja sama ekonomi internasional yang semakin erat sehingga memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antar negara. Ya, kesepakatan antar negara ini buat apa? Ini penting banget, teman-teman. Contohnya, kalian tahu kan Indonesia itu berhutang berapa ribu triliun ya? Bentar, kita cari dulu. Utang Indonesia. Utang Indonesia sekarang sudah 6.625,4 triliun. Nolnya itu ada 12. Nolnya 12. Banyak banget. Coba 6624 6625,4 terus tambahin nolnya 11 karena ini ada koma nih 4 tambahin nolnya 11 banyak banget kan. Nah tapi kadang-kadang negara kita emang butuh pinjaman. Nah kalau tidak adanya kerjasama ekonomi jadinya kita tidak bisa membuat kesepakatan seperti itu. Kalau misalnya kita terpuruk gak ada yang bisa nolongin gitu. Kalau misalnya tidak ada kemajuan kerjasama. Selain itu kerjasama juga bisa dengan cara kayak saling menguntungkan gitu, misalnya yang namanya juga kerjasama, misalnya pembuatan konstruksi bangunan atau apa yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Nah, tapi ternyata globalisasi itu punya dampak positif dan negatif. Positifnya kita hidup jadi sekarang serba cepat ya. Mau makan lagi mager di kamar pengen makan seblak tinggal pesen di Gojek ya di Shopee Food gitu pengen beli martabak gak usah keluar rumah nanti ada yang nganterin. Terus pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang bisa update status di IG bisa update TikTok bisa update status WhatsApp biar tahu nih oh, aku sekarang lagi ada di Bali loh aku sekarang lagi ada di Bandung loh gitu itu kan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terus gosip-gosip di tetangga, di keluarga jauh bisa kedengeran sampai sini karena adanya WA, bener gak? Misalnya saudaranya yang ada di Papua lagi sakit atau misalnya lagi disantet gitu. Terus udah kita tahu di Bogor gitu dan taunya tuh langsung itu karena adanya perkembangan informasi dan komunikasi. Terus meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi sekarang banyak orang yang meneliti, oh ternyata pohon bisa menghasilkan listrik, oh ternyata jeruk bisa menghasilkan listrik, oh ternyata kalau misalnya kita mau subur tanahnya dikasihnya jangan cuma kambing, kasih ayam, misalnya gitu kan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang kita punya. Tapi negatifnya sekarang berkurang tenaga kerja di sektor pertanian karena digantikan dengan apa? Dengan mesin, dengan apa namanya? Teknologi yang lebih memudahkan. Terus perubahan dari kehidupan yang berasaskan kebersamaan menjadi kehidupan individualis. Sekarang nih biasanya kan kalau kalian beli seblak ke tetangga datang udah gitu nanya Bu ada seblak gak si Eneng kemana aja baru kelihatan ngobrol kan. Nah sekarang karena kita bisa beli di Gojek jadi kita jarang ngobrol sama tetangga jarang bertegur sapa. Nah itu jadi individualis.
Terus masuknya budaya asing yang mempengaruhi pola hidup masyarakat. Sekarang bukan cuma budaya barat, tapi budaya timur yang arah Korea juga itu. Jadi sekarang ada menurut Ustazah ini menurut Ustazah aja sih, ada dua budaya yang sangat mempengaruhi budaya di Indonesia. Yang pertama budaya barat, yang kedua timur, tapi timurnya Asianya Asia Timur. Yang barat itu banyak dari Inggris, Amerika segala macam. Nah, yang Asia Timurnya itu dari Jepang sama Korea. Nah, kayak Shauki aja kan jadi wibu kan. Jadi wibu dia. Itu berarti budaya Jepang, budaya asing tuh udah mempengaruhi pola hidupnya Shauki gitu. Budaya Jepangnya. Nah, ada pengaruh globalisasi. Globalisasi ini membuat adanya percampuran budaya sehingga mengubah perilaku masyarakat. Maaf ya. Bikinnya jam berapa malam gitu. Gimana nih? Sampai jam berapa Ustazah? Apanya? Selesainya? Zoom-nya. Iya. Sampai jam 9. Habis ini materi globalisasinya selesai sini. Teman-teman buka halaman 25. Saya fotoin ke Farhan nih. Halaman 25. Ada pengaruh globalisasi. Nah, globalisasi membuat adanya percampuran budaya sehingga mengubah perilaku masyarakat. Nah, di belakangnya di halaman 26-nya ada gaya hidup, makanan, pakaian, komunikasi, nilai dan tradisi, lalu juga ada udah deh itu aja. Coba sekarang yang tadi belum baca bagian gaya hidup. Aku ya. Ya, boleh. Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Gaya hidup masyarakat pada era global biasanya meniru masyarakat yang ada di negara maju. Contohnya, gaya hidup masyarakat Indonesia yang tradisional dan bersifat sosial, sedikit demi sedikit semakin berkurang, berubah menjadi lebih modern dan individualistis, terutama di kota-kota besar. Ya, karena sekarang sudah serba mudah, jadi seolah-olah nggak butuh orang lagi gitu. Padahal tetap kita harus membutuhkan manusia yang lain. Membutuhkan, karena tahu nggak, manusia itu adalah makhluk sosial, jadi harus berhubungan dengan orang. Mau nggak mau, karena nggak bisa. Tetap aja kalau kita pesan GoFood kan ada abang-abang yang nganterin kan. Jadi perbanyaklah ngobrol dengan tetangga, jangan sampai ada apa, ini anak siapa gitu. Padahal udah tinggal di situ 10 tahun tapi nggak tahu gitu anak siapa karena kitanya nggak pernah keluar gitu. Terus yang makanan, ada yang mau baca? Boleh baca. Pada era globalisasi, masyarakat mempunyai banyak pilihan jenis makanan dan minuman. Berbagai jenis makanan ditawarkan seperti makanan instan dan makanan cepat saji dari luar negeri. Kedua jenis makanan ini cukup digemari karena lebih praktis. Dan ngelihat gambar makanannya jadi pengen ya. Coba itu ada makanan apa aja namanya? Burger, ayam, Burger, ayam, Kentang ayam. sama cola ya. Cola soda, minuman soda. Lanjut, yang bagian pakaian, siapa yang mau baca? Boleh baca. Pada era globalisasi, industri pakaian sudah semakin banyak. Berbagai model pakaian dari dalam dan luar negeri dengan mudah diperoleh. Setiap orang berhak memiliki pakaian yang sesuai dengan seleranya. Namun sayangnya, semakin banyak generasi muda yang meniru gaya berpakaian budaya barat sehingga nilai-nilai ketimuran mulai ditinggalkan. Ya, sekarang kan kalian lebih suka pakai baju pakai baju apa ya? Oh, pakai kaos kan daripada pakai kebaya. Mending pakai ini kan, pakai celana kan daripada pakai sarung gitu.
sebenarnya nggak apa-apa juga kalau segi pakaian, kalau misalnya memang itu sesuai dengan syariat agama, nggak masalah. Yang nggak boleh tuh pakai ini, ngikutin lagi di pantai pakai bikini misalnya gitu. Sekalian kemana-mana auratnya kebuka, nah itu yang nggak boleh. Laki-laki juga sama ya, kan laki-laki juga ada auratnya. Terus pada bagian komunikasi, siapa yang mau baca? Aku Sok baca. pada era globalisasi, iptek di bidang komunikasi berkembang sangat cepat. Contohnya adalah perkembangan internet. Dengan internet, setiap orang dapat memperoleh berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dengan cepat. Dengan internet juga setiap orang dapat berkomunikasi dengan mudah. Bahkan saat ini telah berkembang telepon pintar yang dapat berfungsi seperti komputer. Oke, pertanyaan dari Ustazah, iptek itu singkatan dari apa? Ilmu pengetahuan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus yang terakhir, nilai dan tradisi. Siapa yang mau baca? Terakhir nih, yang bagian IPS. Sok baca. Semakin mudahnya informasi masuk, budaya luar juga semakin mudah masuk. Budaya luar dapat mengikis tradisi dan nilai-nilai yang ada di Indonesia yang memegang teguh budaya ketimuran. Jika hal itu terus dibiarkan, pengaruh tersebut dapat merusak kepribadian bangsa Indonesia. Nah, contohnya kalau ada nikahan, sekarang lebih suka gayanya gaya-gaya kayak princess gitu ya. Pakai bajunya yang gede, kayak gaun gede, terus udah gitu prosesi kayak orang-orang luar negeri, sedangkan kayak adat tarian adat kayak gitu itu udah berada. Itu salah satu contoh nilai sama tradisinya sudah mudah rusak. Nah ya, IPS-nya udah selesai tentang globalisasi. Masih ada sih beberapa materi di belakang di subtema 2 sama 3, tapi itu nanti aja. Kita lanjutin ke bahasa Indonesia. Ini kita membahas tentang teks eksplanasi, tapi sebelumnya kalian boleh istirahat dulu 5 menit. Sekarang di Ustazah jam, pokoknya 5 menit dari sekarang boleh istirahat dulu. Boleh mau ngulet dulu, mau guling-guling, mau kasur, mau ngulet itu apa sih namanya, nguliak. Kalau bangun tidur tuh. 5 menit ya. Lupa direkam lagi. Nah, lalu ini ya. Ini kita isi, ini kita bisa isi di sini dengan yang tadi disebutin. Siapa tadi yang nyebutin ya? Aku tuh siapa ya? Lutfi ya? Lutfi. Ya, jadi kata Lutfi, masalahnya inti dari penjelasannya ini adalah bahwa energi listrik sudah kita gunakan dalam hidup kita sehari-hari gitu. Nah, ini kita ulangi lagi ya. Di sini ada pengertian globalisasi, tujuannya sama ciri-cirinya. Nah, terus di paragraf kedua ada deret penjelasnya. Ada bagian yang menjelaskan bahwa yang tadi Lutfi bilang itu, bahwa setiap kegiatan kita itu hampir tiap hari pakai energi listrik. Nah, coba baca bareng-bareng, terus nanti kalian temukan apa sih yang menjelaskan bahwa kehidupan kita pakai listrik tiap hari. Coba dibaca dulu, 1, 2, 3. Saat ini banyak sekali peralatan elektronik yang dibaca bareng-bareng. Saat ini peralatan elektronik yang diciptakan untuk berbagai kepentingan manusia. Di antaranya sekian banyak peralatan Elektronik yang telah diciptakan.
Ada beberapa Beberapa alat elektronik yang sangat berperan pada era globalisasi ini, misalnya televisi, radio, telepon genggam, dan internet melalui media komputer. Dengan adanya alat-alat tersebut, informasi dapat dengan mudah didapat. Informasi dari satu tempat juga dapat dengan cepat beredar. Bahkan pada era globalisasi ini kita dapat dengan mudah melakukan transaksi di bank maupun transaksi jual beli dengan mudah dan cepat melalui internet di komputer maupun di telepon pintar. Tadi bukan beredar ya, beredar. Nah, apa kalimat-kalimat yang mendukung bahwa kita pakai listrik setiap hari? Kalimat mana? Televisi, radio, Dari paragraf yang barusan. Televisi apa tuh maksudnya? Emangnya benar kita menggunakan listrik tiap hari? Ada nggak penjelasannya di paragraf kedua? Dari kalimat pertamanya aja udah ada tuh. Enggak. Dan saat ini banyak sekali peralatan elektronik yang diciptakan untuk berbagai kepentingan manusia. Kita selalu menggunakan televisi, radio, telepon genggam, dan internet melalui media komputer. Ya, jadi salah satu deret penjelasnya yaitu adanya peralatan elektronik seperti tadi yang disebutin Lutfi, ada TV dan lain-lain, itu kita gunakan setiap hari untuk kepentingan. Berarti kan menggunakan listrik. Nah, itu menjelaskan bahwa memang kita pakai listrik setiap hari. Terus ada juga menggunakan internet dan komputer. Lalu ada informasi pada suatu tempat dapat dengan mudah tersebar. Terus bisa melakukan transaksi di bank. Tentu saja transaksi di bank juga pasti pakai listrik dong. Tuh, ada juga transaksi jual beli dengan mudah dan cepat melalui internet di komputer. Itu juga pakai listrik, energi listrik maupun di telepon pintar. Apa pakai listrik nggak? Pakai ya, meskipun pakai baterai tapi tetap harus di-charge kan. Ketika nge-charge itu kita pakai listrik untuk nge-charge-nya. Nah, di paragraf ketiga ini ada pesan atau pendapat pribadi penulis. Biasanya pesan itu ditandai dengan pesan atau kesimpulan itu ditandai dengan adanya kata seperti ini. Oleh karena itu, terus jadi, lalu ada lagi dengan demikian. Nah, itu kalimat selanjutnya adalah kesimpulan atau pesannya. Coba dibaca. Langsung tunjuk, langsung dibacakan mana yang merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulisnya. Oleh karena itu, perlu menghematnya. Betul. Ketemu nggak kalian? Mana? Yang mana? Ini benar gak saja. Pada era globalisasi ini kita dapat dengan mudah melakukan transaksi di bank maupun transaksi jual beli dengan mudah dan cepat melalui internet di komputer maupun di telepon pintar. Bukan, di paragraf ketiga nak. Itu masih paragraf kedua. Di paragraf ketiga. Dari begitu pentingnya listrik pada era globalisasi ini, nah nanti ada coba ada nggak itu untuk menjaga agar ketersediaan ada kita perlu menghematnya. Iya betul. Jadi untuk kesimpulan atau pesannya di situ ada kita harus menghemat listrik. Terus di situ gunakan peralatan listrik seperlunya. Karena dengan menghemat listrik kita juga menghemat biaya. Benar nggak? Kalau kita hemat listrik kita hemat biaya ya. Biaya apa? Biaya apa? Kalau kita hemat listrik kita hemat biaya apa? Biaya membayar tagihan listrik. Ya, biaya membayar tagihan listrik. Betul. Nah, di sini ada juga, ini halaman berapa sih?
ketutupan. Kalian kebaca nggak itu? Saya nyuruhnya halaman 34. Kebaca. Nah, di halaman 34 ini juga ada teks tentang penyebab listrik padam. Tapi ini kita lewat aja deh karena ini tentukan topik masalah, deret penjelas, pendapat atau kesimpulan. Ada yang mau ditanyain nggak dari topik masalah, deret penjelas, sama kesimpulan? Ya enggak? Kalau nggak ada, ini ada berapa orang sih? Cek. Sedikit ya yang masuk ya. Coba buka halaman 34. Udah. Terus dibaca satu paragraf. Dimulai dari Ustazah dulu. Habis Ustazah Fatin. Habis Fatin Syauki. Habis Syauki Lutfi. Udah deh. Ini yang pakai emot ini siapa ya? Habis Lutfi Hiskil. Habis Hiskil Ares. Habis Ares Satria. Habis Satria Farhan. Habis Farhan Sabrina. Habis Sabrina Razan. Ya. Dari Ustazah dulu ya. Sampai titik saja. Apa? Sampai Yang penyebab titik. listrik padam sudah. Satu paragraf. Penyebab listrik padam. Apa yang kamu rasakan jika listrik di rumahmu tiba-tiba padam, apalagi jika kamu sedang menggunakan peralatan elektronik seperti komputer? Pasti menyebalkan, bukan? Bahkan seringkali kita menyalahkan perusahaan penyedia listrik, kita sering salahin PLN. Padahal pemadaman listrik tidak sepenuhnya kesalahan perusahaan penyedia listrik. Pemadaman listrik dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, yang kedua tadi siapa yang baca? Aku. Baca. Menurut sumbernya, penyebab pemadaman listrik ada dua, yaitu gangguan di instalasi rumah, misalnya beban yang berlebih atau adanya korsleting, dan gangguan di instalasi milik PLN. Gangguan di instalasi PLN juga bukan sepenuhnya kesalahan PLN. Gangguan di instalasi PLN dapat dibagi dua, yaitu gangguan terencana dan gangguan tidak terencana. Jadi penyebab listrik padam ada dua, yaitu gangguan instalasi di rumah dan gangguan di instalasi PLN. Nah, di gangguan di instalasi PLN ini terbagi jadi dua lagi, ada gangguan terencana dan gangguan tidak terencana. Udah ketemu belum kira-kira topik masalahnya tentang apa? Sudah. Apa? Topik masalah. Masalahnya tentang penyebab pemadaman listrik. Nanti deret penjelasnya bisa dari beberapa hal ya. Ada yang tadi karena pemadaman listrik itu ada gangguan di instalasi rumah, ada gangguan di instalasi PLN, gangguan terencana, gangguan tidak terencana. Lanjut dibaca. Aku. Yuk. Gangguan terencana bertujuan untuk menjaga atau melihat peralatan listrik. Memelihara peralatan listrik agar tetap berfungsi dengan baik. Biasanya PLN akan membuat surat pemberitahuan terlebih dahulu yang diberikan kepada konsumen. Gangguan tidak terencana dapat disebabkan berbagai hal, misalnya gangguan alam, hewan, pohon, atau layang-layang. Nah, di sini kalimat penjelasnya lagi, ternyata gangguan terencana itu tujuannya supaya memelihara atau menjaga peralatan listrik agar tetap berfungsi dengan baik. Jadi kadang-kadang PLN itu matiin listrik di rumah kita karena memang lagi memelihara beberapa peralatan listriknya. Jadi sengaja dimatiin. Terus biasanya akan bikin surat pemberitahuan. Misalnya gini, nanti jam 5 sampai jam 8 akan mati listrik. Nah, biasanya kalau yang kayak gitu, itu adalah gangguan terencana namanya. Sedangkan kalau gangguan tidak terencana, itu disebabkan beberapa hal, seperti gangguan alam, hewan, pohon, atau layang-layang, atau kadang pernah yang
gardu listriknya kebakaran, nah itu adalah gangguan yang tidak terencana. Kan kita nggak pernah merencanakan ya itu supaya terbakar gitu. Kita nggak pernah merencanakan misalnya ada bencana alam gitu. Kita tidak pernah merencanakan ada pohon tumbang atau ada hewan yang nabrak peralatan listriknya gitu kan. Atau layang-layang, kalian main layangan, kalau nyangkut di inian listrik itu juga bisa bikin kita mati lampu. Jadi hati-hati kalau main layangan ya, jangan di sutet, jangan di inian listrik. Lanjut, bagian gangguan alam. Setelah Lutfi ya Ustazah. ya. Gangguan alam yang dapat menyebabkan gangguan listrik, misalnya petir, hujan, angin, dan banjir. Untuk menanggulangi petir di atas jaring SUTM. Menanggulangi petir di atas jaringan SUTM, saluran udara tegangan menengah dipasang penangkap petir. Namun gangguan yang disebabkan oleh hujan yang mengakibatkan banjir atau tanah longsor sulit ditanggulangi. Ya, ini bisa kayak petir, hujan itu kalau petir udah ada dari PLN tuh masangin penangkal petir gitu teman-teman. Tapi kalau banjir kita nggak bisa gimana-gimana. Kadang kan kalau misalnya ada tempat banjir jadi nggak ada sinyal, jadi nggak ada listrik. Kenapa? Karena listrik itu, air itu bisa mengalirkan listrik. Makanya kalian hati-hati kalau misalnya tangan kalian basah, jangan sampai kita stop kontak atau megang kabel yang terbuka yang sedang ada aliran listriknya. Karena kalau tangan kita basah kena air, bisa listriknya ngalir ini, nggak bisa ngalirin listrik. Makanya kalau misalnya lagi ada banjir, terus udah gitu ada listrik yang konslet, kita nggak boleh nginjek airnya. Nanti bisa ketrum. Bahaya banget itu. Makanya kalau misalnya kira-kira udah kayaknya nih banjir bakal datang deh, udah langsung matiin semua si keringnya. Jangan sampai ada ini yang listrik yang nyala, karena memang dan sengaja dimatiin teman-teman. Kalau udah banjir sengaja pasti dimatiin sama PLN ya. Takutnya ada yang setrum dari airnya. Lanjut, jaringan listrik. Jaringan listrik banyak yang menembus hutan atau gunung yang dihuni oleh berbagai jenis hewan. Biasanya hewan-hewan malam seperti kelelawar atau tupai sering lalang melewati jaringan listrik yang dapat menyebabkan rusak jaringan pohon. Jaringan listrik. Nggak mau banget. Dia ketawain sama gajah aksam. Oh, nggak apa-apa. Namanya juga salah baca. Saya juga suka gitu. Lanjut. Ini mah udah jelas ya. Tupai kelelawar bisa bikin. Kalau internet tuh kayak kemarin hiu tuh gigit jaringan internet jadinya itu. Dari hewan juga. Lanjut, pohon atau ranting. Pohon atau ranting juga dapat menyebabkan listrik padam. Jika ada ya. Lanjut, jika ada pohon tumbang. Res, nggak ada suaranya? Res? Oh iya, masuk lagi. Res? Res. Ya udah, Ica aja baca, Cak. Kecil suaranya. Angkat jaringan listrik. Gangguan pohon bisa terjadi akibat alam atau ulah manusia. Ya, jadi gangguan yang disebabkan pohon bisa terjadi akibat alam atau ulah manusia. Kadang kalau ulah manusia dari pemotongan pohonnya itu nggak benar, jadinya ganggu. Lanjut, layang-layang. Satria ya? Layang-layang juga dapat menyebabkan listrik padam. Benang yang digunakan untuk bermain layang-layang dapat mengenai kabel listrik sehingga aliran listrik terputus. Layang-layang pun dapat menyangkut di kabel listrik sehingga kabel terputus.
Yang terakhir. Siapa tadi ya? Terakhir, ayo. Aku ya. Farhan ya. Ya udah boleh, Razan. Razan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui untuk menghindari terjadinya pemadaman listrik, maka kita tidak perlu maka kita perlu membantu PLN agar gangguan yang tidak terencana tidak terjadi, misalnya dengan tidak main layang-layang di dekat jaringan listrik. Oke, jadi tadi di topik masalahnya ada di paragraf ke-1 ya, yaitu tentang penyebab pemadaman listrik. Lalu deret penjelasnya banyak ya tadi ya. Ada yang karena pemadamannya itu ada 2 faktor, yaitu gangguan instalasi di rumah sama di PLN. Lalu ada juga gangguan terencana, gangguan alam. Ada yang tentang jaringan listrik yang menembus hutan, dijelaskan lagi pohon dan ranting itu juga mengganggu, layang-layang juga. Terus kesimpulannya ada di paragraf terakhir yang dibaca Razan. Coba kesimpulannya. Tahu sarannya? Ya. Jadi untuk menghindari terjadinya pemadaman listrik, ini kesimpulannya atau sarannya, maka kita perlu membantu PLN agar gangguan yang tidak terencana tidak terjadi, misalnya dengan tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Nah, teman-teman nanti ditandain dulu ya, halaman 35 nanti ditulis ya. Ini penyebab listrik kan tadi ada 2, ada gangguan di instalasi rumah sama instalasi PLN. Yang masih ada cabangnya yang rumah atau yang PLN? Yang masih ada penjelasannya banyak yang berarti yang kotaknya banyak itu untuk yang PLN. Yang cuma 2 berarti untuk yang rumah. Kita lanjut dulu ya. Nah, teman-teman ke halaman 65. Nah, ini nanti kalian sambil langsung mengerjakan. Nanti kita bahas, tapi jangan disebutin jawabannya. Nanti kalau Ustazah udah sebutin baru. Mana nih Farhan? Ini ya Farhan Ustazah kasih soalnya. Nah, di sini ada yang namanya kalimat yang menggunakan kata hubung waktu. Ada sesudah, ada sebelum, dan ada ketika. Kalau sesudah, yang pertama sesudah itu digunakan apabila peristiwa kedua yang diutamakan. Contohnya, peristiwa satunya, saya sarapan. Terus saya pergi ke sekolah, peristiwa 2-nya. Yang diutamakan itu peristiwa 2. Berarti katanya jadi saya pergi ke sekolah sesudah sarapan. Atau sesudah sarapan, saya pergi ke sekolah. Nah, bedanya apa kalimat yang ke-1 dan kedua? Kalau sesudahnya di tengah, dia tidak pakai koma. Perhatikan deh. Nih, Ustazah tunjukin pakai ini ya. Namanya. Nih, pakai printer. Nih, di kalimat yang pertama, saya pergi ke sekolah sesudah saya sarapan. Di kalimat ini, sesudahnya kan di tengah. Itu tidak pakai koma. Sedangkan kalau sesudahnya diatur di depan, ini pakai koma. Sesudah sarapan, koma, saya pergi ke sekolah. Tuh, jadi kamu bukan sesudah pergi ke sekolah kamu sarapan kan? Ini sesudah sarapan, saya pergi ke sekolah. Bukan saya sarapan, sesudah saya pergi ke sekolah. Masa udah siang mah, ini makan siang, bukan sarapan. Nah, terus yang kedua, ini kata sebelum. Kata hubung sebelum digunakan apabila peristiwa yang ke-1 itu lebih diutamakan daripada peristiwa yang kedua. Nah, contohnya, peristiwa ke-1-nya saya berdoa. Beda nih dengan yang di buku, teman-teman lihat di ini. Saya berdoa, terus saya tidur. Nah, yang diutamakan itu peristiwa ke-1-nya. Jadi kan kita tidur dulu baru berdoa atau berdoa dulu baru tidur? Berdoa dulu kan? Sebenarnya habis tidur juga berdoa juga sih, berdoa bangun tidur. Tapi maksudnya sebelum tidur kita berdoa gitu. Jadi kata-katanya doa sebelum tidur atau sebelum tidur, saya berdoa. Nah, yang ketiga ini adalah kata hubung ketika digunakan apabila
peristiwa ke-1 dan keduanya terjadi bersamaan. Contohnya, saya sedang sarapan dan Andi menelpon. Nah, kalimatnya saya sedang sarapan ketika Andi menelpon. Atau ketika Andi menelpon, saya sedang sarapan. Nah, jadi keduanya itu barengan. Misalnya, ketika saya sedang main, ibu saya memanggil. Ibu saya memanggil ketika saya sedang main. Itu kan bareng tuh, kita lagi main, terus ibu kita manggil. Nah, coba ayo berlatihnya dikerjakan. Kira-kira butuh waktu berapa menit nih? 5 menit cukup nggak? Cukup kali ya? Lihat A aja. Nggak usah yang B. Nanti dibahas. Ya, Sudah selesai. Udah selesai. Baru disuruh. Ya, coba. Kalau Zaidan ditahan dulu ya. Jangan dulu disebutkan jawabannya. Saya menyusun naskah pidato. Halaman berapa Ustazah? Berpidato. Halaman 65. Kalau menyusun naskah pidato itu sebelum ditulis di sini. Boleh di atasnya, boleh di sampingnya. Mana aja terserah. Sebelum Ustazah nyuruh, aku sudah mengerjakan. Nah, itu pakai kata yang sebelum ya. Itu pakai kata hubung yang sebelum. Saya mengerjakan, ayo berlatih sebelum Ustazah menyuruh. Tapi ini non fiksi Ustazah. Iya, non fiksi karena kenyataan kan. Ayah berangkat ke kantor, titik hari masih pagi. Nggak boleh disebutin. Ya disebutin. Yang nomor 3, kami akhirnya memahami isi materi pelajaran. Titik mendengarkan penjelasan dari guru. Kalau ada akhirnya, berarti kan ya ampun dari tadi ternyata gitu. Kami akhirnya memahami materi pelajaran. Yang keempat, titik-titik pelajaran dimulai, kami selalu berdoa terlebih dahulu. Sudah? Siapa yang belum? Nomor 5, anak itu tidak melihat mobil yang melaju kencang. Titik-titik sedang menyeberang jalan. Dia tidak melihat. Sofia nih belum. Siapa itu yang ngomong? Adanya Sofia. Ya Ustazah. Lucu banget. Tapi kalau manggil kakaknya jangan pakai si ya. Bilang aja, Ustazah nih kakak Sofia gitu. Saya si Sofia. Sedang jalan. Dia lagi kesel sama aku. Kenapa? Kamu jahilin ya? Ya. Udah selesai semuanya? Sudah. Siapa yang belum? Aku saja bentar. Oke, nanti dicek ya benernya berapa ya. Lagi ngerjain aku Ustazah. Iya, Ustazah. kerjain dulu aja. Kalau udah selesai bilang gitu aja. Sudah selesai. Alhamdulillah. Dan nanti jam 9 pelajaran apa Ustazah? Jam 9.30 PJOK. Nanti kalian istirahat dulu. Ya, tinggal 1 materi lagi nih. Habis yang kata sesudah sebelum ada 1 materi lagi. Tapi kan ini udah selesai tugasnya. Aku udah halaman 65. 65 udah. Coba Ustazah chat ya. Yang belum teman-teman chat ya, yang belum selesai. Yang belum selesai. Chat ya. Biar ketahuan berapa orang lagi. Udah saja. Udah. Ustazah mau tanya satu-satu deh. Syauki sudah. Ini yang emotikonnya begini siapa sih? Aku udah beres. Oh udah, Hima udah. Sofia sudah belum? Belum Ustazah. Udah saja. Ya bentar. Ares sudah. Sabrina sudah. Sabrina.
Sabrina kemana nih? Belum Ustazah. Oke, dilanjutin ya. Diselesaikan dulu ya. Aku Ustazah itu siapa sih? Kamu siapa sih? Yang di chat emoticonnya begitu? Aku. Aku tuh siapa? Sofia. Iya. Oh, baru Ustazah mau nyanyi. Aku siapa? Kamu siapa? Zaza udah beres ya Zaza ya? Siapa? Siapa ini? Belajar. Satu lagi nak. Tentang kata titik dua. Kan tadi ada titik dua. Udah habis itu selesai. Yang mana? Belum dibahas. Sekarang tanggal berapa sih? Udah mau bulan Oktober aja. Cepet banget ya, bentar lagi tahun baru. Bentar lagi 2022. Kalian pun semakin tua. Apalagi saya. Ustazah naik umur 40 tahun ya Zaza? Ih, enak aja. Enggak. Ustazah umurnya sekarang mau 100 dibagi 4 tambah 1 berapa coba? Umur Ustazah 100 bagi 4 tambah 1. Bagi 4 tambah 1. Oh iya, 100 dibagi 4 terus ditambah 1. 26. Iya. 26. Iya. 26. Zaza mau ke 26 tahun. Iya. Masih kelihatan kayak teman kalian ya? Ya enggak? Kalau Ustazah main sama akhwatnya kan masih kelihatan seumuran kan? Kalian kan tinggi-tinggi. Nanti naik angkot bayarnya cuma 2,5. 150. 2,5. Sofia udah selesai belum? Sama Sabrina? Sofia dan Sabrina sudah selesai. Udah Ustazah. Udah. Oke, kita bahas ya. Nomor 1, jawabannya apa? Saya menyusun naskah pidato, titik-titik, saya berpidato. Jawabannya apa? Enggak ada yang lucu. Sebelum. Betul, sebelum. Ada yang salah enggak? Enggak. Di checklist ya, yang betul ya. Di checklist. Nomor 2, ayah berangkat ke kantor titik-titik hari masih pagi. Jawabannya? Ketika. Betul. Ketika. Di checklist. Ada yang salah? Enggak. Kalau ada, dicoret ya, disilang. Terus nomor 3, kami akhirnya memahami isi materi pelajaran, titik-titik mendengarkan penjelasan dari guru. Sesudah. Sesudah. Ada yang jawab ketika enggak? Aku. Oke. Kenapa tidak pakai ketika? Kita bisa pakai ketika kalau nggak ada kata kami akhirnya. Kalau kita bisa pakai ketika kami memahami isi materi pelajaran ketika mendengarkan penjelasan dari guru, itu pakai ketika. Tapi kenapa ini isinya sesudah? Karena ada kata kami akhirnya. Jadi kayaknya sebelumnya tuh nggak paham, tapi sesudah diajarin sama gurunya akhirnya paham. Jadi ada kata akhirnya, di situ bikin, oh ini jawabannya adalah sesudah. Kalau tidak ada kata akhirnya, itu jawabannya bisa. Oke, nomor 4, titik-titik pelajaran dimulai, kami selalu berdoa terlebih dahulu. Apa jawabannya? Belum. Kalau misalnya kalimatnya titik-titik pelajaran dimulai, kami selalu berdoa. Ini kalau setelah juga aneh ya. Terus nomor 5, kalau anak itu tidak melihat mobil yang melaju kencang, titik-titik sedang menyeberang jalan. Apa nih nomor 5 nih? Ketika. Oke, nih yang betul 5 itu nilainya 100. Yang betul 4 nilainya 80.
Yang betul 3 nilainya 60. Yang betul 2, 40. Yang betul 1, 20. Yang salah semua 0. Nanti difotoin ya nilainya ya. Kalian nilai di bukunya. Kasih nilai aja. Ustazah, aku baru masuk. Oh iya, baru masuk. Tadi teman-teman ngerjain halaman 65. Kalian nanti bisa simak videonya ya. Kalau misalnya mau butuh penjelasannya. Ustazah, nanti tugasnya tolong dikirim di grup info ya. Oke. Dikasih nilai ya teman-teman yang tadi ini. Nanti Ustazah kalian ngumpulin ke Ustazahnya udah nilainya aja. Ustazah yang halaman 65 nilai aku segini gitu. Nah, sekarang kita lanjutin. Ini kerjakan ya berarti halaman 65. Bacalah percakapan halaman 15. Karena Alena baru masuk, Alena sama Sabrina baca yuk percakapan halaman 15. Tematik. Iya, D. tematik. Alena jadi Raya, Sabrina jadi Ayah. Bentar. Kita ganti aja ya Raya sama Ibu gitu. Gak ada, nggak apa-apa. Pura-puranya aja. Sabrina siap ya? 15. Ya, halaman 15. Bentar. Dah. Nah, Siapa yang jadi Raya? kamu, ayahnya Sabrina. Sabrina, aku belum mengerti tentang globalisasi. Menurut Ibu Guru, kita harus berhati-hati di era globalisasi ini karena banyak dampak negatifnya. Iya benar, Alena. Alena. Dampak negatif globalisasi adalah masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Tapi globalisasi tidak selalu memberikan dampak negatif. Globalisasi juga bisa memberikan dampak positif. Apa contohnya, Sabrina? Contohnya, berbagai produk kerajinan Indonesia dikenal dan banyak disukai oleh mancanegara. Aku tahu contohnya, batik. Benar, Alena. Selain itu, masih banyak kerajinan lain yang disukai mancanegara sehingga diekspor ke berbagai negara di dunia. Misalnya ukiran kayu, kerajinan perak, rotan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja menguntungkan Indonesia karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia khususnya perajin. Oke, terima kasih Alena dan Sabrina. Sekarang ke halaman 81. Dibaca sama Zaidan dan Syauki. Syauki masih ada nggak? Zaidan sama Syauki nih. Farhan ada nggak sih Farhan? Farhan. Bentar. Kalau ada Farhan, Zaidan sama Farhan ada? Oh, nggak ada. Mas aja. Farhan ada nggak? Halo Farhan, tadi ada soalnya. Farhan aja jangan aku saja. Farhan nggak ada. Ya. Zaidan sama Syauki berarti. Zaidan jadi Raya, Syauki jadi Ayah. Oi. Yuk, 1, 2, 3. Bentar, Ustazah. Oh benar, ya. Yang mana, Ustazah? Halaman 81 Zaidan. Yang Ayah membaca Zaidan. Oke. Belum. Udah belum Zaidan? Oh, ya. Ayah, adanya arus globalisasi membuat barang-barang dari berbagai belahan dunia dapat dengan mudah masuk ke negara kita. Bagaimana cara kita menyikapi masalah ini?
Kita harus menumbuhkan rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri. Dan demikian kita selalu membeli produk dalam negeri dan bangsa Bangga. meskipun bangga memakainya meskipun kita mampu membeli produk luar negeri dengan harga yang mahal. Apa contohnya ya? Misalnya kita membeli produk sepatu atau tas kulit dari Cibaduyut, Bandung. Produk-produk Cibaduyut tidak kalah bagus dengan produk merek dari luar negeri. Dengan begitu kita juga turut membantu perekonomian negara kita. Ya. Betul sekali Raya, dengan membeli produk-produk dalam negeri kita dapat meningkatkan pendapatan warga negara Indonesia. Oke, nah ini adalah percakapan namanya ya teman-teman. Percakapan itu adalah kegiatan berkomunikasi secara lisan, ngomong. Lisan itu ngomong antara dua orang atau lebih. Jadi bercakap-cakap tuh bisa dua orang atau lebih. Kayak misalnya kita sekarang juga lagi bercakap. Percakapan biasanya berupa pertanyaan atau jawaban yang diajukan secara bergantian. Nah, yang perlu diperhatikan, penggunaan bahasanya harus disesuaikan dengan lawan bicara kita. Kalau kalian lagi ngobrol dengan teman-teman kalian boleh misalnya gini, "Hei Lutfi, kemana aja kamu?" gitu. Tapi kalau lagi ngobrolnya sama mama kan nggak mungkin, "Hei mama, kemana aja kamu?" kan nggak mungkin gitu kan. Jadi disesuaikan dengan lawan bicara kita. Kalau misalnya sama teman mungkin bisa lebih santai. Kalau sama orang tua mungkin lebih sopan. Kalau sama orang lain lebih hormat gitu. Terus memperhatikan dengan baik. Ketika ada teman kita bicara, kita perhatikan dengan baik. Jangan apa namanya? Jangan malah sambil joget gitu. Lagi ngobrol malah dianya ngapain gitu. Biasanya nih terjadi di rumah. Mamahnya nanya, kaliannya sibuk main HP. Nah, itu tidak memperhatikan dengan baik. Terus perhatikan situasi dan kondisi. Lihat juga kalau kalian mamahnya lagi tidur, diajak ngobrol yang akan ngejawab kan. Jadi harus lihat juga situasi sama kondisinya. Lagi marah nggak? Lagi happy nggak? Lagi ngapain nih? Kalau misalnya lagi riuh, kita tanya-tanya, kita ajak ngobrol kan. Kalau lagi ada seminar atau lagi ada apa nih, nggak boleh ngobrol, terus kita ngobrol kan kita ditegur. Nah, tanda baca yang digunakan dalam sebuah percakapan kalau ditulis itu pakai titik dua. Tahu kan titik dua? Ini nih, ini titik dua nih. Titik duanya jangan salah ya. Jangan titik-titik. Titik dua tuh kayak gitu ke atas. Nah, titik-titik begini. Nanti kalau gini malah jadi senyum. Terus yang diletakkan di antara nama tokoh dan kalimat atau percakapan yang diucapkan oleh tokoh itu. Fungsi tanda titik dua itu apa? Untuk menunjukkan tokoh atau pelaku yang mengucapkan percakapan tersebut. Nah, di sini contohnya kalian lihat di halaman 82 ada Raya titik 2. Ibu, aku mau memakai baju batik ke acara pernikahan Kak Ardi nanti. Terus kata ibunya, nih, kata ibunya, iya nak, ibu setuju. Ibu juga akan menggunakan kain dan kebaya batik. Dan kebaya merupakan pakaian khas Indonesia. Nah, di sini ada narasi. Dari percakapan itu bisa kita jadikan narasi. Narasinya itu seperti ini. Ibu, aku mau memakai baju batik ke acara pernikahan Kak Ardi nanti. Ucap Raya. Kalau tadi kan Raya titik 2. Kalau dijadikan narasi ada kata-kata ucap Raya. Oh, ucap Raya yang mengucapkan. Terus, oh ini harusnya salah nih. Si ibu titik 2-nya harusnya nggak ada. Nih, usah coret ya. Terus kata ibunya, iya nak, ibu setuju. Ibu juga akan menggunakan kain dan kebaya. Batik dan kebaya merupakan pakaian khas Indonesia. Nah, kita tulis karena tadi si ibu yang ngasih tahu, kita tulis setelahnya balas ibu yang menyetujui pilihan Raya. Biasanya kalau kalian suka baca novel, kalau kita baca novel itu isinya banyak yang narasinya kan. Gitu. Kalau misalnya percakapan-percakapan ini biasanya yang pakai titik 2 itu di teks drama. Nah, apakah setelah tanda titik 2 harus pakai tanda petik dalam menuliskan teks drama? Itu boleh pakai tanda petik, boleh enggak? Biasanya
Ada yang bilang harus pakai, ada yang bilang enggak. Tapi kalau di buku ini dia mintanya harus dipakein tanda petik. Jadi kalimat yang betul setelah ada nama orangnya, tanda titik 2, tanda petik, lalu percakapannya, lalu tanda akhirnya apakah itu tanda titik atau misalnya tanda seruan, tanda tanya, baru tanda 2, tanda kutip. Nah, coba teman-teman lihat yang ayo berlatih. Halaman 82. Berilah tanda centang. Centang tuh checklist. Ada kalimat yang penulisannya benar. So, kalian kasih checklist. Mana yang paling benar tulisannya. Yang salah nggak usah di checklist. Yang mana Ustaz? Halaman 82 yang bawah. 82. Halaman 82. Ayo berlatih. Habis ini pelajarannya selesai kok. Halaman 82 yang ayo berlatih. Nah, kalian checklist yang checklist di mana aja terserah. Ini di belah sebelahnya ada tempat checklistnya. Di pojok kanan itunya ada tempat checklistnya tuh, ada kotaknya. Sudah? Sudah? Adakah yang sudah atau adakah yang belum? Siapa yang sudah? Sudah saja. Sudah. Jangan lupa ya, tanda petik. Lihat contohnya, di atasnya ada contohnya. Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Terus tanda petiknya di mana? Apakah di namanya atau di kalimatnya? Mau tukar buku ke sekolah, bukunya yang di sekolah masih banyak yang belum diperiksa. Masuk. Buku Apa ya? sekolah tuh banyak. Sudah stop sharing nih. Sudah? Dari Syauki sampai Alena sudah belum? Aku udah. Udah. Air galon udah belum? Air galon? Belum. Belum. Alena belum. Belum. Air galon belum. Sophia udah belum? Air galon belum. Fatin udah belum? Udah. Zaidan, Sabrina, Billy, Razan, Ares, Satria, Sri. Udah, saja udah. Mau bilang. Yang belum angkat tangan coba. Bisa raise hand kan? Sudah. Sudah? Alena sudah? Ya, Alena keluar. Oke, nomor 1. Nomor 1 tidak di checklist ya. Ada yang benar? Benar. Benar. Nomor Nomor 1 2. salah saja. Nomor 1 itu salah. Nomor 1 salah. Nomor 2 benar. Nomor 3. Nomor 3 benar atau salah? Salah. Salah. Tanda petiknya ada di nama ya. Nomor 4 benar atau salah? Benar. Benar. Nomor 5 Salah. Betul. Nih, udah ketikin lagi. Kalian WA-in yang halaman tadi nilainya berapa gitu ya. Nomor 1 salah. Nomor 2 benar. 3 salah. 4 benar. Udah. Sama ya, kalau salah 1 nilainya 80, salah 2 nilainya 60, salah 3 40, salah 4 20, salah semua 0. Oke, pembelajaran hari ini udah selesai.
Hari ini belajar apa aja? Banyak banget ya kita belajar hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Ya, belajar apa aja tadi? Belajar apa aja, Cak? Globalisasi. Dari jam 7 Ustazah ini. Keren ya? Terus belajar apa lagi? Listrik, hemat listrik, energi listrik, globalisasi, faktor-faktornya, dampak positif negatifnya, banyak ya? Terus sama belajar eksplanasi Ustazah. Ya, teks eksplanasi. Belajar tanda titik 2. Tanda titik 2. Satu lagi tadi apa? Kata waktu ya? Ada kata apa aja tadi? Sudah. Sebelum pada penulisannya dan ketika. Nah, jangan lupa tugas matematikanya sampai minggu depan ya. Nah, yang hari ini kalian harus dikerjakan yang halaman 35. Yang halaman tadi 82 itu sama halaman 38. Sama halaman berapa tadi ya yang dikerjain? Itu tinggal kasih tahu nilainya ya. Tinggal kasih tahu nilainya ya. Halaman 82 sama 65 tinggal kasih tahu nilainya ke Ustazah. Ya. Sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Tidak. Karena tidak ada yang mau bertanya, kita tutup aja ya dengan membaca. Karena hari ini masih ada pelajaran Ustadz Riki, jadi jangan dulu berdoa. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya teman-teman. Dinyalain dulu kameranya, difoto dulu. Nyalain ya, 1, 2, 3. Nyalain. Terus mau di foto nih. Yuk, di foto ya. Safira, Satria, Syauki, Fatin, Sabrina, sama Ares belum dinyalain. Nyalain dulu. Bentar Ustazah. Gemuai banget kalian. Ya, Sabrina, Syauki, sama Ares. Syauki dia dimatiin, nyalain. Udah nyalain aja. Kalian kebanyakan pada pakai handphone ya? Kok dimatiin? Ini belum difoto, jangan lo dimatiin. Fatin, Razan. Nyala Sabrina nih. Fatin sama Razan. Nyalain dulu. Nah, Sabrina udah nyala. Fatin. Nah, Razan nyalain. 1. Foto nih. Biar kelihatan. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Oke, sip. Dadah. Assalamualaikum Ustazah. Wabarakatuh. Terima kasih ya sudah dengan sabar pelajaran hari ini yang sangat-sangat panjang. Amin. Ada adanya Sofia. Halo, Dek. Siapa namanya? Nadia. Ada kucing. Kucing lucu banget. Kok jadi kucing? Lucu banget. Udah ya, tutup ya. Dah.